Halo sahabat bahasa semua. Perkenalkan, nama saya Fauzan Arianto. Saya salah satu mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang prosodi dalam fonologi bahasa Indonesia. Nah, jadi prosodi ialah ilmu yang mempelajari tentang irama, penekanan, dan intonasi dalam berbicara. Siapa ya kira-kira yang memperkenalkan teori ini? Nah, jadi teori fonologi prosodi ini atau yang sering juga disebut dengan aliran Ferd diperkenalkan oleh John R. Ferd. Nah, kita bisa melihat juga gagasan beliau ini di dalam bukunya yang berjudul Papers in Linguistics and the Tongues of Man and Speech. Nah, prosodi sendiri memiliki ciri, yaitu merupakan tanda yang menjadi bagian dari sistem lambang bahasa. Lambang bahasa yang dimaksud memiliki fungsi, bahwa ciri prosodi merupakan satu aspek tuturan yang harus dilihat dari dua sudut pandang, yaitu bagaimana prosodi dihasilkan oleh sang penutur dan bagaimana ciri prosodi dapat dipahami oleh sang pendengar. Nah, pada sebuah tuturan memiliki unsur lain yang mengkarakterisasi struktur leksikal sesuai dengan struktur yang harus dituturkan. Dari sudut pandang fonetik, unsur yang pertama disebut unsur segmental, dan unsur yang mengkarakterisasi unsur segmental itu disebut unsur suprasegmental atau yang juga bisa kita sebut sebagai prosodi. Prosodi sendiri pastinya berhubungan dengan segmen bunyi atau fonem, yaitu seperti nada, jeda atau sendi, tekanan, dan intonasi. Nah, 4 hal inilah yang akan menjadi pembahasan utama kita. Nah, yang pertama ialah nada. Tinggi atau rendahnya bunyi dikaji dalam nada sebagai bagian dari unsur suprasegmental. Nada yang tinggi akan berkaitan dengan frekuensi getaran yang tinggi, sedangkan nada yang rendah berkaitan dengan frekuensi getaran yang rendah pula. Nada sangatlah penting dalam bahasa-bahasa di beberapa negara, contohnya seperti bahasa Thailand dan bahasa Vietnam. Nada mampu mengubah makna pada tataran fonemis. Nah, itu sering terjadi di bahasa-bahasa tonal. Namun, dalam bahasa Indonesia, nada lagi-lagi bekerja secara sintaksis. Variasi nada juga bisa kita sebut sebagai intonasi. Nah, kita dapat menggolongkan intonasi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, nada rendah dapat ditandai dengan angka 1. Yang kedua, nada sedang dapat ditandai dengan angka 2. Nada tinggi dapat ditandai dengan angka 3. Dan yang terakhir yang keempat, nada sangat tinggi dapat ditandai dengan angka 4. Nah, yang selanjutnya yang kedua ialah jeda. Jeda disamakan dengan persendian. Di sini, hentian bunyi dalam suatu arus ujaran menjadi titik berat. Sendi yang bersifat dalam membatasi silabel dalam sebuah kata. Sebagai contoh ialah kata mobil. Jedanya dapat digambarkan menjadi mo plus bil. Sementara itu, sendi yang bersifat luar dapat memberikan batasan berupa: yang pertama, antar kata dalam frasa, dilambangkan dengan garis miring tunggal. Yang kedua, antar frasa dalam klausa, dilambangkan dengan garis miring ganda. Dan yang ketiga ialah antar kalimat, dalam wacana atau paragraf, dilambangkan dengan tanda tagar. Selanjutnya ialah yang ketiga, yaitu tekanan. Tekanan sering juga disebut sebagai stres. Di sini, bunyi dikaji berdasarkan kekuatannya. Ada bunyi yang keras dan ada pula bunyi yang lemah. Char dalam fonologi bahasa Indonesia menuliskan, suatu bunyi segmental yang diucapkan dengan arus udara yang kuat sehingga menyebabkan amplitudonya melebar, pasti dibarengi dengan tekanan keras. Sebaliknya, sebuah bunyi segmental yang diucapkan dengan arus udara yang tidak kuat sehingga amplitudonya menyempit, pasti dibarengi dengan tekanan lunak. Bunyi segmental yang dimaksud oleh Char adalah bunyi vokal dan konsonan. Perlu diketahui, dalam bahasa Indonesia, tekanan hanya dinilai penting dalam tataran sintaksis. Artinya,
Tekanan dapat menegaskan makna frasa, klausa, atau kalimat. Misalnya, frasa mobil ini memiliki penekanan pada kata ini. Ini berarti bisa saja selain mobil tersebut ada mobil lain yang masuk ke dalam konteks pembicaraan. Nah, yang terakhir ialah durasi. Di sini, bunyi dilihat lewat panjang atau pendeknya pelafalan. Durasi memiliki peran yang penting dalam bahasa Arab karena unsur suprasemental ini bersifat fonemis dan dapat mengubah makna. Sementara itu, dalam bahasa Indonesia, durasi tidak bersifat fonemis. Bunyi dalam durasi ini dapat dibedakan dari panjang pendeknya ketika bunyi diucapkan. Bunyi panjang untuk vokoid diberi tanda satuan mora, yaitu satuan waktu pengucapan dengan tanda titik. Tanda titik 1 menandakan 1 mora, dan tanda titik 2 menandakan 2 mora, dan tanda titik 3 menandakan 3 mora. Sementara itu, bunyi-bunyi untuk kotoid diberi tanda rangkap dengan istilah geminate. Dalam bahasa-bahasa tertentu, variasi panjang pendek bunyi ini ternyata bisa membedakan makna sebagai fonem, bahkan bermakna sebagai morfem. Dalam bahasa Indonesia, aspek durasi ini tidak membedakan makna atau fonemis, juga tidak memiliki makna atau tidak morfemis. Baiklah sobat bahasa semua, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi fonologi bahasa Indonesia. Semoga bisa memberikan kebermanfaatan untuk yang mendengarkan. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.